Shalom. Shalom. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah online. Bu Evi, Bu Elo, Halo. kita siap ya untuk Siap. memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terlebih dulu kita akan berdoa, jangan lupa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kalau pada hari ini kami mau beribadah online, kiranya Tuhan yang bertahta di dalam ibadah kami dan di dalam hati kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan hadir di dalam setiap ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti
berhasil. Nak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami, supaya kebenaran firman-Mu yang saat ini akan Engkau taburkan, akan benar-benar Tuhan dapat kami pahami, dan terlebih lagi kami berdoa supaya kami boleh bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ini ada ada cemara. Hijau. Permisi. Oh, iya Bu Evi, silakan Permisi duduk. ya, Bu, ya. Iya, silakan. Permisi. Iya, silakan Bu Evi. Iya. Makasih Bu. Bu Evi, ini loh. Aku itu kok dapat pohon cemara. Pohon cemara. Iya, pohonnya hijau, bagus. Bu Evi tahu enggak? Ini bulan apa? Oh, bulan Desember. Makanya saya beli ini, nggak terasa ya? Iya, nggak terasa. Asik, kita akan merayakan Natal lagi. Iya, sama-sama ya. Senang sekali, Iya. makanya ini lo mau tak hias-hias nanti. Ya ampun. Tapi aku tuh masih bingung Bu Evi. Kenapa kok bingung? Ini pohon cemara ini loh. Kok saya lihat-lihat itu ya di mall, Oh, iya. di gereja, Oh iya. di rumah-rumah, Di toko-toko. di toko-toko, bahkan Di banyaklah di mana-mana gitu loh. Kalau bulan Desember itu sudah mulai disiapkan pohon cemara yang dihiasi indah sekali, yang banyak orang mengatakan pohon Natal, bahkan ada yang sampai bikin tinggi sekali. Nah, yang mau tak tanya ini loh Bu Evi, kenapa sih kok mesti pohon cemara yang dipakai? Terus pohon cemara ini ada hubungannya apa sih dengan Natal? Oh gitu. Iya. Yang mau Saya ditanyakan belum Bu paham Elo saya. itu seperti Iya, itu. iya. Oh. Coba dengarkan ya, Bu Elo. Iya. Juga anak-anak yang ada di rumah dengarkan Siap, ya saat siap. ini Iya, iya. mengenai pohon cemara. Pada zaman dulu berasal dari kebudayaan kuno di Eropa. Eropa itu jauh Dari Eropa. dari Eropa. Terus. Lah, di daerah tepatnya di Jerman. Pada Ya. abad yang ke-16, nah kebudayaan kuno ini bergerak atau menyebar Oh, gitu ya. ke Eropa. Oh, berarti pada denger gitu ya. Iya, Jadi dengar, semua dengar. ikut. Gitu. Akhirnya menyebar ke Amerika. Ya. Benua-benua yang sangat Oh. besar itu. Oh. Ke Australia. Oh. Kemudian ke Singapura. Oh, Singapura, Bu. Oh, Singapura, ya. Bukan Singapura. Oh, bukan Singapura ya. Ya. Kemudian ke Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Termasuk Indonesia? Iya Asik. dong. Termasuk Seneng negara ya? kita ya. Iya, Terus? seneng ya. Lah, karena pada saat itu, pada saat Natal tiba, di Eropa ada musim dingin. Salju ya? Oh iya ya, Iya, benar. musim salju itu dingin sekali. Aduh. Pakai mantel. Pada waktu itu ada tanaman-tanaman, ada pohon-pohon. Tapi pohon-pohon pada musim dingin, musim salju, rontok semua. Mati. Nggak Iya. bisa bertumbuh Iya, dengan nggak bisa baik. berbuah. Nggak bisa. Bisa. Tapi Daunnya gugur semua. oh iya Bu Ella. Iya anak-anak, daunnya gugur semua. Hanya pohon cemara yang bisa tumbuh subur, hijau daunnya, akarnya juga kuat sekali. Berarti hebat pada ya pohon musim cemara itu. ini ya. Hebat Hebat sekali. Nggak gugur sama sekali Nggak ya. gugur sama sekali. Gitu.
Sedangkan pohon-pohon yang lain itu gugur, berhamburan gak bisa tumbuh Bu Elo. Oh gitu. Iya. Oh, latar belakangnya seperti itu. Iya. Kenapa? Jadi pohon cemara itu melambangkan evergreen. Ya, setiap musim itu bisa bertumbuh. Hebat kalau gitu pohon ini ya. Hebat sekali. Hebat Dan sekali. itu menandakan kekuatan, kesuburan, Iya. kekekalan hidup kekal. Kesuburan ya Bu Elo Iya. ya. Oh, senang sekali di sana. Di mana makna simbolnya adalah agar kehidupan rohani kita selalu bertumbuh dengan baik. Gitu. Iya, sehingga dapat dilihat oleh semua jadi orang. latar belakangnya kenapa pohon cemara yang diberi seperti itu ya. Jadi pohon ini yang tahan hidup di semua musim. Betul. Termasuk musim dingin yang sangat mematikan itu pun dia bisa hidup. Betul, Makanya dia yang betul, dipakai betul, terus. betul. Pertanyaan yang kedua sekarang saya ada pertanyaan lagi. Iya. Apa? Nah, kok selalu ada pohon Natal, selalu cemara yang dipakai, yang dihiasi. Terus hubungannya ini apa sih sebetulnya dengan kelahiran Tuhan Yesus? Oh, itu yang Iya, ditanyakan. hubungannya ada ndak? Sebenarnya nggak ada hubungannya, Bu Elo. Masa sih? Loh, iya, Tapi nggak kok ada orang Kristen selalu hubungannya. pakai pohon Natal kalau Ah. kalau Natalan? Pohon cemara bukan mengidentikan atau bukan disamakan dengan kelahiran Yesus. Oh, berarti tidak ada sangkut pautnya. Nggak ada begitu. sangkut pautnya Bu Elo, tetapi mengidentikan dengan perayaan musim. Oh, di yang zaman Eropa dulu itu Iya, ya. musim Iya. dingin. Kemudian perayaan keluarga. Hmm. Nah, itu Bu Elo. Oh, Dan gitu. dalam aturan gereja pun tidak diharuskan untuk apa? Masang Masang pohon Natal. pohon Natal. Beli pohon Natal. Iya. Nggak diharuskan Nggak ya? diharuskan. Di mall juga Oh, gitu. begitu. Di rumah-rumah juga nggak diharuskan. Nggak diharuskan ya. Iya. Oh, berarti ya enggak apa-apa kalau misalnya terpaksa enggak punya. Oh, nggak bisa tetap apa-apa. merayakan Natal ya? Iya, Oh, Bu enggak punya Ella. berarti enggak apa-apa. Ya, Oh, begitu. paham. Paham, toh? Iya, sudah paham. Iya. Berarti itu Sekarang- hanya membawa budaya Eropa ya. Iya. Ke sini yang tidak wajib. Iya. Orang Kristen harus punya pohon Natal pada saat Natal. Iya, nggak wajib itu. Kalau gitu, kalau Bu Elok sudah kasih pertanyaan 2 kali, aku mau tanya juga Tanya Bu apa? Elok. Berkaitan ini juga? Ya iya dong, kan hari Natal. Iya, cepetan tanya apa? Mengapa pohon Natal dihias secara gemerlap? Kenapa sih Bu Elok? Saya sih ya Bu Evi ya, saya itu baca-baca gitu, baca-baca, belajar-belajar gitu. Itu kan berawal dari kebudayaannya ini, cerita dari Martin Luther ya. Oh, iya, Nah, Martin Luther itu kan pada suatu saat dia itu melihat ini bintang-bintang di langit. Oh, Coba kalau malam hari kita lihat bintang di langit tuh ada 1, 2, 3, 4, bahkan kalau orang-orang bilang itu ribuan gak bisa dihitung. bagus ya. Kalau malam semua keluar, terus itu sinarnya itu loh, kelap kelip kan indah banget. Terus sinar itu kalau ada dahan-dahan pohon, ada pohon yang ada daun-daunnya itu kayak nembus. Oh, tembus. Kan bagus Ada cahaya banget, ya, Bu, ada ya? cahayanya Ih, indah seneng ya, sekali. seneng ya. Nah, terus Martin Luther itu kan ke hutan. Ada pohon cemara nih. Misalnya ini pohon cemara ya. Terus dia tebang. Dia bawa pulang. Pohon itu kan hijau bagus sekali. Terus ditaruh di rumah ya. Ditaruh di rumah. Habis itu terus dihias. Dihiasi. Iya, bagus, Nak. Bagus. Aduh, seneng Dikasih ya. bintang-bintang ya. Terus dikasih itu yang putih-putih kayak salju itu. Nah, Oh, iya. tahu Kapas, ya. kapas, Nah, kayak di gitu, kayak bintang-bintang salju gitu. dulu. Terus dikasih lampu. Oh, dikasih lampu. Kerlap-kerlip biar kayak bintang di langit itu. Ih, seneng ya. Terus setelah itu
dikasih juga lilin. Oh, lilin. Oh, Ada buahnya lilin. enggak? Ada buah-buah. Oh, Macam-macam bagus jadi sekali ya. bagus sekali. Sih ya, aku tak liatin. Aku tadi sempat nganu lu menghias tapi belum selesai. Enggak apa-apa ya? Oh, iya. Liatin dulu ya. Nah, Ya ini ampun, dia. bagusnya. Cantik kan? Cantik ya. Oh. Ini. Nah, terus berasal dari itu akhirnya dibuat tradisi. Kalau hari Natal itu dibuat pohon Natal dengan dihiasi, kemudian gemerlap, meriah sekali. Jadi perayaan Natal itu bisa meriah banget gitu. Oh, gitu ya, Bu, Heeh. ya. Dan kalau merayakan Natal kan seneng sekali ya, Seneng, 1 aku tahun juga sekali seneng. ditunggu itu seneng dengan indahnya pohon Natal yang sudah dihias. Tapi itu kan ceritanya, ya ceritanya seperti itu tentang pohon Natal yang saya baca-baca itu. Tapi kalau tentang kelahiran Tuhan Yesus berbeda, Bu Evi. Bisa bayangkan enggak Tuhan Yesus lahir di mana? Iya, lahirnya di Tuhan Yesus itu lahir di kandang. Hah? Bau? Iya. Bau kotoran-kotoran domba di kandang domba. Terus di situ tuh loh waktu begitu sing buat bungkus apa? Cuman kain lampin itu loh yang sudah kumel, Ya bau. ampun, sakno ya. Ya tipis, kecil, dingin. Nggak seperti kita lahir di bidan, di rumah sakit, ada selimut yang besar, ada minyak kayu putih, ada bedak. Tuhan Yesus nggak ada. Ya ampun, Terus yang menyaksikan Tuhan Yesus lahir itu siapa? Yang menyaksikan itu hanya ternak-ternak yang ada di situ. Ada Ibu Maria, Bapak Yusuf, dan ada ternak yang ada di situ. Dan langsung itu bintang yang ada di langit itu, ada bintang besar, itu yang ikut menyaksikan kehadiran Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus. Sederhana sekali ya, Bu, Disambut ya. apa-apa, enggak. Kesederhanaan bang, terlalu sederhana. Itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah. Tapi dia mau turun, lahir dengan penuh kesederhanaan. Dia lahir dengan kesederhanaan itu mau mengajarkan kepada kita supaya kita hidup apa adanya lah. Semampu kita, seadanya kita. Makanya kalau hari Natal enggak punya baju enggak usah bingung. Iya, aku enggak bingung. Enggak punya sepatu baru enggak usah bingung. Enggak punya pohon Natal enggak usah bingung cari. Enggak usah hiasannya enggak punya, enggak usah bingung, enggak apa-apa. Yang penting itu hati kita. Tuhan itu mau pada saat perayaan Natal keluarga kita semua itu menghiasi hati kita. Gitu ya. Dihiasi dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kita rajin membaca firman Tuhan. Kita tahu betul kenapa sih Tuhan lahir. Tuhan itu lahir untuk menyelamatkan kita. Iya, ya benar. Supaya hidup kita menjadi hidup yang baru, hidup yang dituntun oleh firman Tuhan. Kalau sudah dituntun oleh firman Tuhan, hidup kita bisa berbuah, berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Ayo, Tuhan mengendaki kita berbuah. Buah itu apa? Kasih, Sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, murah hati. Berbuat baik itu murah hati. Iya. Dan banyak ya buah-buahnya itu yang dimaui Tuhan. Gitu. Nah, begitulah. Makanya di dalam Mazmur itu Mazmur berapa itulah lupa saya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Oh gitu. Bukan cuman itu tok, tapi yang merenungkannya siang dan malam. Iya. Berarti enggak siang aja, enggak malam aja, Iya. tetapi siang dan Siang malam. supaya hati kita itu kalau terus kita belajar firman, disirami oleh firman seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Wih, akan subur ya. bertumbuh subur, berbuah lebat, menghasilkan buah yang baik. Dan kalau anak Tuhan, orang Kristen yang sudah bertumbuh di dalam iman, dalam Tuhan Yesus,
apa saja yang diperbuatnya dikatakan dalam firman Tuhan pasti berhasil. Senang. Puji Puji Tuhan. Iya begitu. Halo, sekarang kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, kemudian sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita akan menghafalkan ayat emas yang terdapat di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Ini loh ya alamatnya, Matius 5 ayat yang ke-16. Dengarkan baik-baik ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bisa anak-anak? Sekali lagi ya. Alamatnya di mana tadi? Di Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke? Oke. Sebelum kita menutup ibadah kita satukan hati sekali lagi, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau pada pagi hari ini sudah memberkati kami melalui ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan. Engkau telah sertai dari awal, pertengahan sampai akhir. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk mempersiapkan di dalam kami akan menyambut kelahiran Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan menutup ibadah kami dan kami percaya berkat-Mu terus menyertai dan melimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.